Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nafis Hidayat dari semester 4 kelas A dengan NIM 23090082. Di sini saya akan menjelaskan tentang association rule meaning, bagaimana cara kerja dua algoritma a priori dan FP-Growth, dan bagaimana codingannya. Yang pertama, association rule meaning. Apa itu association rule meaning? Association rule mining adalah teknik dalam data mining untuk menemukan pola atau hubungan menarik antara item di dalam kumpulan data yang besar. Untuk konsep pentingnya, antecedent adalah barang yang sudah dibeli. Consequent adalah barang yang mungkin ikut dibeli. Support, seberapa sering kombinasi antara antecedent dengan consequent ini terjadi di semua transaksi. Confidence, seberapa sering pembeli antecedent juga membeli consequent. Lift, yaitu seberapa besar kekuatan hubungan antara antecedent dan consequent dibandingkan kebetulan. Cara kerja algoritma a priori, yaitu yang pertama, hitung support semua item satuan. Satu item set hanya item yang memenuhi minimum support yang disimpan. 2. Gabungkan item 1 menjadi 2 item set. Hitung support lagi, filter yang di bawah ambang support. 3. Terus gabungkan menjadi 3 item set, 4 item set, dan seterusnya sampai tidak ada kombinasi lagi yang memenuhi support. Lalu ada algoritma FP-Growth. Cara kerjanya yaitu yang pertama, menghitung support item tunggal. Yang kedua, bangun FP-tree, item dengan support tinggi diurutkan. Yang ketiga, dari FP-tree dibuat pohon-pohon kecil conditional trees untuk menemukan frekuensi pattern tanpa perlu eksplisit membangkitkan kombinasi item. Untuk perbandingan a priori dan FP-Growth, yaitu a priori generate dan test lambat untuk data besar. FP-Growth tree mining cepat dan efisien. Untuk memorinya a priori lebih rendah dibandingkan FP-Growth lebih tinggi. Langkah-langkah asosiasi rule mining yaitu yang pertama pre-processing, yang kedua encoding, yang ketiga frequent item set mining, yang keempat generate rules, dan yang kelima evaluasi aturan. Dan ini untuk codingannya yaitu menggunakan bahasa Python di Google Colab. Yang pertama, install library-nya terlebih dahulu menggunakan from mlx10 frequent pattern import a priori. Yang kedua, menggunakan import association rule. Dan yang ketiga, menggunakan transaksi encoder. Yang keempat, import FP-Growth dan association rule. Yang pertama, untuk memasukkan datanya yaitu menggunakan file path yaitu retail.csv, dan untuk membacanya pandas_read_csv. Untuk itemnya yang menggunakan tf item sama dengan tf item dijadikan string. Untuk transaksinya menggunakan tf item. Encodingnya yaitu te sama dengan transaksi encoder. Untuk t-array-nya yaitu t.fit transaction ditransform menjadi transaction. Encode-nya yaitu data frame
di array menjadi kolom. Lalu algoritma a priorinya yaitu frequent item set dengan a priori dalam kurung df encode min support 0,02 menggunakan use column names yaitu true. Lalu untuk menghasilkan aturan asosiasi yaitu menggunakan rules sama dengan association rules, frequent item set, metriknya confident, min thresholdnya 0,3. Lalu yang muncul yaitu frequent item setnya, support dan item set. Untuk association rule-nya yaitu ada 4, yaitu antecedent, consequent, support, confident, dan live. Untuk algoritma FP growth yaitu hampir mirip, ubah kolom menjadi item jadi list yaitu df item sama dengan df item string, transactionnya df item .fly. Untuk encodingnya hampir mirip yaitu t sama dengan transaction encoder, array sama dengan t.feed transaction .transform transaction. df encode nya yaitu pandas data frame dengan array kolom sama dengan t.column. Untuk cari frequent item set yaitu di algoritma FP growth, kode frequent item set FP sama dengan FP growth df encode min support 0,01 use kolomnya true. Untuk menghasilkan aturan asosiasi rules underscore f rules fp sama association rules frequent item set, matriksnya confident dan min thresholdnya 0,3. Lalu hasilnya frequent item set memunculkan support dan item set dengan data 0 sampai 456. Untuk association rule-nya ada 4, antecedent, consequent, support, confidence, dan live. Untuk barisnya ada 0 sampai 123. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.